saya harus menjelaskan ini satu persatu ya, Bay. Iya, Roy. Ibu Cika sudah kembali sadar. Ya, mentalnya udah beda sih. Intinya alih-alih ingin membubarkan suami dan balas dendam ke suami, namun ternyata Ibu Cika sendiri dihuni oleh makhluk halus yang bisa menyebabkan orang lain juga celaka. Terjadinya celaka juga dialami bintang tamu kita hari ini, bahwa bentrokan energi terjadi. Tadi Ibu Cika nggak sadar dan nggak tahu nunjuk-nunjuk itu dan pakai bahasa yang saya nggak ngerti juga. Matanya bukan mata Ibu Cika. Iya, tadi Bu Cika pasti nggak sadar apa yang dilakuin ke bintang tamu kami ya. Itu suaranya beda tuh. Kalau tadi tuh kayak nenek-nenek tapi aneh logatnya, tapi kayak Bu Cika mukul tadi berbalik dari arah saya, terus ke arah bintang tamu, terus bintang tamu di bagian apa tadi dipukul? Pipi, muka. bibi ditempel. Iya, Muka ditempelin tanah gitu. Tempelin tanah kuburan. masih ada Nggak ada sama sekali. ditempelin tanah. Udah gitu Langsung hilang. hilang. Mungkin rambut saya masih, mungkin Ibu Cika mungkin masih bisa melihat nih, rambut saya masih acak-acakan sama sekali. Tapi saya nggak tahu, saya nggak nyadarin. Setelah kemudian dia saya acak-acak dan pergi jauh-jauh, jangan ganggu Cika lagi dan jangan ganggu bintang tamu kita hari. Nah ini kan I told you, never know. Dia ngelihat Cimai ini seperti orang yang ganggu cucunya nenek tadi ya, yang ganggu Bu Cika gitu. Iya, Yang ganggu rumah tangganya Cika. iya, reflection doang sih. Sangkanya memang semua perempuan itu yang ganggu cucunya. Padahal mas semuanya Iya. itu akibat ulah permainan gaib gitu. Jadinya dia kacau, nggak bisa bedain real mana yang hanya pikiran saja. Sekarang tapi sosok nenek-neneknya pergi, Roy. Pergi. Genderuwonya Kaget. gimana? Itu tadi sudah saya siram semuanya, hancur-hancurin. Semakin kita berani, dia tuh semakin tunduk dan takut pergi. Kalau kita takut, saya takut banget itu dia akan menguasai control our mind. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Saya kok takut malah karena ditempel tanah kuburan ada yang justru malah ngikut. Iya sih. Enggak ya? Apa? Tapi Bukan enggak lagi, tapi memang iya. gimana sih Tanah supaya? kuburan kan. Saya minta garam halus. Serem loh. Roy coba untuk netralisir kamu ya, Cimai. Dan supaya justru nggak bawa bad luck si tanah Tapi kuburan. kamu nggak sebel kan sama partisipan kita? Kenapa? Kamu nggak sebel kan sama Enggak. Maaf ya. Cuman saya ngeblank, bingung aja. Saya mau coba netralisir kamu ya, supaya kamu nggak ada apa-apa. Ada garam suci. Yang tadi kena ini ya? Iya. Sekarang gimana supaya genderuwo atau sosok makhluk halus lain nggak datang ke Bu Cika, Roy? Apa yang harus dilakukan? Saya butuh banget kerjasamanya dengan Cika. Kalau misalnya genderuwonya nggak datang lagi, cincin-cincin semua rumah-rumahan yang ada di dalam rumahnya sekalian dibuang, dilarung ke laut. Tadi saya udah sempet buang tuh tanah kuburan. Saya nggak yakin apa kamu masih ada lagi atau enggak, gimana? Itu loh. Kalau kamu pengen berhenti sekalian, jangan setengah-setengah. Tuh. Dilepas mas, iya guys, kalau boleh disita lebih bagus lagi. Kita rela Bu Cika untuk disita di sini. Apa Kita akan dibuang masukin. di laut aja? Kita akan masukin ruang isolasi. Terserah sih Mbak Cika. Dia kalau dilihat sih kayak nggak tega-tegaan gitu sama cincinnya, ya. Yang penting saya udah lepas dari makhluk-makhluk halus itu. Baiklah.
Ya, nanti akan kita sita semuanya ya. Baik. Dan di rumah kalau masih ada lagi, buang ke laut semuanya, larungin ke laut. Oke? Cuma sebagai perempuan mungkin pernah ngerasain sakit hati, kecewa oleh laki-laki. Apa yang Pernah, harus dilakuin Cika supaya bisa healing, bisa ngobatin rasa sakit hati Pernah atau sih. dendam? Kalau saya memang karena kurang lebih sebenarnya sama cerita dari Bu Cika ini. Cuman kalau saya kembali lagi lebih mendekatkan kepada mungkin fokus kepada anak-anak, kepada masa depan diri saya gitu. Saya lebih sayang diri saya gitu dan anak-anak saya pasti. Jadi kalau kayak gitu ya saya sih berharap mungkin Ibu Cika bisa lebih berpikir lagi kalau misalnya pertama kalau misalnya jodoh tidak kemana. Kedua lebih baik ibu mencintai diri ibu sendiri dibanding ibu mencintai orang lain yang belum tentu orang itu mencintai ibu. Iya, Gitu. benar. Dan fokus lebih mengurus masa depan anak-anaknya aja gitu. Kalau ibu udah punya anak ya ibu lebih baik mengurus itu aja gitu. Toh kita kan nggak tahu usia kita sampai berapa. Jadi lebih baik daripada membalas dendam dengan cara seperti ini gitu. Ya lebih baik ya ibu fokuskan aja gitu kepada anak dan diri ibu sendiri. Kalau kita terus-terusan nyimpen rasa dendam, kita justru nggak bisa fokus ke rencana ke depannya Iya. gimana ya. Kita nggak bisa ngebenerin apa yang udah rusak nih. Iya. Oke, Bu Cika, mudah-mudahan setelah malam hari ini Bu Cika jauh lebih baik kehidupannya di depan, bisa melepaskan dendamnya, dan bisa mulai menyusun masa depannya jauh lebih baik bersama anak-anak. Terima kasih Bu Cika sudah hadir di Penembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Selamat malam. Maaf ya bang. Maaf ya. Iya. Thank you. Hilangkan perbuatan yang menuju amarah dan permusuhan. Cobalah menerima suatu keadaan dengan ikhlas dan berserah diri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu supranatural karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Emir. Selamat malam Emir. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan malam ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dulu punya pengalaman yang sangat buruk. Bagaimana ceritanya Mas? Saya itu dulu jadi korban bully semasa SMP dan SMA. Jadi dulu saya sering bawa boneka karena saya memang suka sekali dengan boneka tersebut. Dan boneka itu sangat sekali punya cerita. Boneka apa ya? Bonekanya itu sangat lucu. Oke. Dulu saya juga suka sangat dengan sekali boneka ya. Dan saya sering dikata-katai suka bawa boneka. Dan sampai sekarang pada saat saya lulus SMP itu saya sering membawa boneka ke sekolah. Dan di SMA itu saya juga dikata-katain. Saya banci dan juga hampir pernah dipukuli oleh kawan saya. Oke. Ada cerita apa dengan boneka itu sampai harus dibawa terus? Jadi bonekanya itu memang benar-benar sangat lucu. Dan sejarahnya itu boneka tersebut buatan dari seseorang yang mana boneka tersebut dikasih ke saya sebagai oleh-oleh. Jadi bonekanya itu saya sering bawa kemana-mana dan saya suka sekali dengan boneka tersebut sampai saya suka memeluknya. Oke. Sampai sekarang boneka itu masih sering dibawa? Iya, masih ada. Dan masih sering dibully? Dan masih dibully. Dibulinya seperti apa ya? Saya sering dikata-katain suka bawa boneka dan banci. Oke. Jadi maksud dan tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas Emir? Jadi saya ingin menghilangkan sosok wanita yang seperti menyerupai warna hitam itu, yang mana dia berpakaian hitam dan seram, dan saya ingin agar saya tidak melihatnya lagi. Itu datangnya sejak kapan? Tuh, pada saat saya waktu kelas 3 SD dia ada.
dia selalu mendatangi saya. Dan SMP serta SMA, saya selalu dihantui oleh sosok wanita tersebut. Jadi saya kurang tahu sosok wanita itu tujuannya apa, saya masih belum tahu. Anda sempat terasa sakit hati nggak dengan orang yang ngebully itu? Iya, saya sangat sakit hati, Dendam. sangat dendam. Apa yang Anda lakukan? Jadi saya pergi ke orang pintar, dan setelah itu dia memberikan saya sebuah buku catatan hitam dan sebuah tanah kuburan. Catatan itu yang mana adalah sebuah catatan yang saya harus menulis sebuah nama, yang mana salah satu dari mereka harus saya bunuh dengan senjata yang saya punya sekarang. Jadi senjata tersebut memang diberikan dari orang pintar tersebut. Anda lakukan tuh? Iya, saya Anda bunuh? lakukan. Tidak sempat saya bunuh, tapi saya waktu itu hampir membunuh mereka. Dan senjata itu saya pergunakan hanya untuk menyakiti mereka, tidak sampai terbunuh atau tertusuk alat vitalnya. Menyakitinya seperti apa ya? Jadi dari belakang saya pukul mereka di bagian leher, dan di bagian belakang badan mereka saya tebas, tapi tidak sampai menusuk alat vital. Baik. Dan sosok yang mengikuti itu setelah Anda melakukan itu, pemukulan dan lain-lain? Iya, Setelah datang ke seorang dukun itu? iya. Dia selalu menghantui saya. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menghilangkan sosok yang sering menghantui dan mengganggu itu. Ya. Kami akan ajak langsung Mas Emir bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Emir mendiami rumah nomor 27 dengan tanggal lahir 25 November 1993. Saya melihat masa lalu Emir penuh dengan siksaan dan hinaan. Batin Emir yang disiksa dipengaruhi oleh teman-temannya. Saya melihat siksaan yang ada dirinya berubah menjadi penuh dendam. Masa lalu yang sulit membuat ia ingin berubah keadaannya. Saya merasakan ada seseorang yang senang atas penderitaan Emir di masa sekarang. Sosok itu yang kini hadir di belakang tubuh Emir. Saya mendengar suara ketawa kuntilanak. Dahsyat sekali. Suaranya ada di pinggir kiri saya, yang di kanan saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Emir dengan tanggal lahir 25 bulan 11 1993 dan nomor rumah 27. Iya, benar. Emir sering bawa boneka sejak kecil sampai Iya. besar, dan akhirnya itu membuat dia sering dibully. Iya. Sakit hati dan dendam, datang ke orang pintar, ingin menyakiti dan membalas bulian mereka dengan membunuh. Dikasih sebuah catatan hitam dan Iya. juga sebuah senjata. Iya. Senjata itu digunakan untuk menyakiti orang-orang yang pernah ngebully, Iya. tapi sejak saat itu ada sosok yang datang sering menghantui. Benar. Makanya malam hari ini datang ke Manungkus Mata Batin supaya menghilangkan gangguan-gangguan itu ya.